Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfiandi dengan NIM C1B022199, Prodi Manajemen kelas R005. Dan pada presentasi kali ini saya akan membawakan tugas keempat dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Dan pada presentasi kali ini saya akan membawakan alat dan metode pengukuran kualitas dan mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Masuk ke latar belakang, pengukuran kualitas adalah materi yang sangat penting di dalam dunia bisnis dan manajemen. Kualitas adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan keberhasilan perusahaan. Mengukur kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, dan layanan. Alat dan metode pengukuran kualitas adalah berbagai alat dan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas produk, jasa, dan layanan. Alat-alat dan metode ini dapat berupa alat perencanaan dan manajemen, metode ServQual, benchmarking, metode Taguchi, metode Pokayoke, statistika, dan lain-lain. Mengidentifikasi masalah dalam kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas. Mengidentifikasi masalah dalam kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, dan layanan. Mengidentifikasi masalah dalam kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, dan layanan. Selanjutnya yaitu alat dan metode pengukuran kualitas. Alat yang pertama yaitu alat perencanaan dan manajemen atau Seven Tools. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeliminasi sumber variasi dalam proses. Alat-alat ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas produk dan layanan. Yang kedua yaitu ServQual. Metode ServQual merupakan metode pengukuran kualitas pelayanan yang mengukur 5 dimensi kualitas jasa, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Metode ini mengukur kualitas jasa melalui kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu adalah benchmarking. Metode benchmarking digunakan untuk mengukur kualitas jasa dengan mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam industri yang sama. Yang keempat yaitu metode Taguchi. Metode Taguchi adalah metode pengukuran kualitas yang menggunakan statistika untuk mengukur kualitas produk dan layanan. Selanjutnya yaitu metode Pokayoke. Metode Pokayoke adalah metode pengukuran kualitas yang menggunakan alat pengendalian kualitas untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi cacat dalam proses. Yang keenam yaitu Statistical Process Control atau yang biasa disingkat dengan SPC. Metode SPC adalah metode pengukuran kualitas yang menggunakan statistika untuk mengukur kualitas produk dan layanan. Itulah tadi alat dan metode pengukuran kualitas. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pertama, identifikasi masalah yang mengganggu kualitas. Masalah ini dapat berasal dari pengguna, pelanggan, atau internal. Masalah ini yang diidentifikasikan harus jelas, konkret, dan mengakibatkan kendala dalam kualitas. Pengumpulan data adalah yang kedua. Setelah masalah diidentifikasikan, pengumpulan data merupakan langkah berikutnya. Data yang diperlukan dapat berupa data statistik, data dari pengguna, pelanggan, atau data dari proses. Data yang diperlukan harus jelas, akurat, dan valid. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu pengolahan data. Setelah data diperoleh, pengolahan data merupakan langkah berikutnya. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode statistik seperti analisis variasi, analisis regresi, dan analisis korelasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode statistik seperti analisis variasi, analisis regresi, dan analisis korelasi. Selanjutnya yang kelima yaitu identifikasi akar masalah. Akar masalah adalah faktor yang menyebabkan masalah. Identifikasi akar masalah dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode analisis kualitas seperti analisis fisik, analisis organisasi, dan analisis perilaku. Selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan solusi. Solusi dapat berupa perubahan proses, perubahan sistem, atau perubahan perilaku. Pengembangan solusi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode pengembangan solusi seperti brainstorming, workshop, dan perencanaan strategis. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu pengujian solusi. Setelah solusi diperoleh, pengujian solusi merupakan langkah berikutnya. Pengujian solusi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode pengujian seperti pengujian klinis, pengujian kontrol, dan pengujian kualitas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode evaluasi seperti evaluasi kualitatif, evaluasi kuantitatif, dan evaluasi kombinasi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu implementasi. Implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode implementasi seperti implementasi proses, implementasi sistem, dan implementasi perilaku. Selanjutnya yang 10 yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan metode monitoring dan evaluasi, seperti monitoring kualitas, evaluasi kualitatif, dan evaluasi kuantitatif. Dan kesimpulan pada materi kali ini, mengukur kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, dan layanan. Alat dan metode pengukuran kualitas banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen produksi, manajemen jasa, manajemen kualitas, dan manajemen perilaku. Mengidentifikasi masalah dalam kualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan alat dan metode pengukuran kualitas serta bagaimana mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Mungkin itulah tadi penjabaran atau hasil presentasi saya dalam tugas mata kuliah manajemen mutu terpadu yang keempat ini. Saya harap dapat dimengerti dan dapat diresapi dengan baik, poin-poin yang sudah saya sampaikan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.